Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penulisan artikel yang telah saya buat dalam acara Seminar Nasional Pendidikan Dasar PGSD tahun 2021. Dengan judul Problematika Keterampilan Siswa dalam Pembelajaran IPA. Dengan penulis 1, saya sendiri, Sartika, penulis 2, Nini Nun Aini, penulis 3, Nur Azizah, penulis 4, Rizky Fajar Hairulinda. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui problematika keterampilan siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, khususnya terkait tentang keterampilan pembelajaran IPA. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur, di mana penulisan ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa jurnal, baik dari jurnal nasional maupun jurnal internasional, terkait dengan problematika keterampilan siswa dalam pembelajaran IPA sekolah dasar untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Keterampilan siswa yang dibahas yaitu meliputi keterampilan literasi sains, keterampilan generic science, HOTS, keterampilan proses, dan keterampilan berpikir kritis. Hasil dan pembahasan dalam problematika keterampilan siswa dalam pembelajaran IPA dapat dilihat pada tabel berikut ini. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk problematika keterampilan generic science, itu terdapat problematika keterampilan siswa dalam pembelajaran IPA pada keterampilan generic science, yaitu kurangnya kemampuan dasar dalam pengalaman siswa karena pengalaman menentukan keluasan pengembangan kemampuan dasar siswa. Hal tersebut karena keterampilan generic science merupakan keterampilan dasar atau keterampilan bawaan peserta didik, sehingga dalam membuat, berpikir, dan bersikap memerlukan pembelajaran langsung. Kemudian, kurangnya kemampuan dasar dalam penguasaan peserta didik mengakibatkan perkembangan keterampilan dasar peserta didik kurang berkembang. Peningkatan kemampuan berpikir pada keterampilan generic science terlihat dari pengalaman peserta didik. Jadi, solusi dalam mengenai problematika tersebut, pembelajaran dilakukan dengan berbagai macam pengalaman belajar, contohnya pembelajaran di lingkungan siswa. Selanjutnya adalah problematika keterampilan proses, yang meliputi peserta didik membutuhkan waktu yang relatif lama untuk dilakukannya karena keterampilan ini memerlukan proses dalam pelaksanaannya. Kemudian kurangnya ketelitian siswa juga berdampak karena keterampilan yang memerlukan proses ketelitian untuk mendapatkan pengetahuan yang spesifik. Mengembangkan keterampilan proses sains dapat menumbuhkan sikap dan nilai yang dapat mengembangkan fakta dan konsep peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu siswa sulit untuk turut aktif dalam prosesnya berlangsung. Kebanyakan siswa masih sulit untuk turut aktif dalam pembelajaran IPA tersebut karena keterampilan proses yang kurang didalami atau masih kurangnya rasa percaya diri pada siswa. Kemudian yang ketiga adalah problematika literasi sains yang memiliki beberapa problematika dalam pembelajaran, yaitu meliputi ketelitian siswa membaca masih sangat rendah. Siswa tidak biasa menghubungkan informasi-informasi teks untuk dapat menjawab soal. Kemampuan bernalar ilmiah masih rendah dan masih lemahnya penguasaan siswa terhadap konsep dasar sains. Problematika sebagai dasar untuk mengembangkan kemandirian peserta didik sebagai seorang pembelajar yang kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Dalam literasi sains itu menonjolkan kemampuan membaca yang masih rendah.
Literasi sains ini apabila kemampuan membacanya masih rendah, maka keterampilan literasi sains pun ikut rendah. Siswa tidak biasa menghubungkan informasi-informasi teks untuk menjawab soal yang juga merupakan problematika karena informasi yang didapat siswa harus jelas untuk menjawab soal. Selanjutnya adalah problematika keterampilan HUTS, yaitu meliputi kurangnya referensi siswa, sulitnya membedakan jawaban pilihan ganda karena jawaban hampir sama. Keterampilan ini diperoleh dari pengalaman siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga kemampuan benalar siswa itu dapat berkembang. Keterampilan HUTS sendiri menangani problematika untuk memecahkan masalah dan untuk mampu berhipotesis dari hal yang kompleks ke hal yang lebih jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang menekankan pada kemampuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HUTS itu tadi, yang meliputi menganalisis dan merekonstruksisasi pengetahuan yang masuk untuk mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat serta mengevaluasi dengan memberikan solusi dan gagasan berdasarkan kriteria yang telah diterapkan. Selanjutnya adalah problematika keterampilan berpikir kritis. Ini meliputi muncul sikap kurang percaya diri dan masih terpaku dengan pendapat pribadi. Keterampilan berpikir kritis seharusnya dapat membuat kesimpulan, dapat memecahkan masalah pembelajaran, dan mampu mencari sumber informasi yang relevan dengan baik. Namun, peserta didik masih sering atau masih terpaku dengan pendapatnya sendiri tanpa memperhatikan pendapat orang lain. Nah, hal ini merupakan salah satu problematika dalam proses berpikir kritis. Peserta didik yang memiliki keterampilan berpikir kritis yang tinggi tidak lepas dengan problematika yang muncul dalam pembelajaran. Untuk memberi perlakuan, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui kajian problematika keterampilan siswa dalam pembelajaran IPA. Nah, dari poin-poin pokok yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan problematika keterampilan siswa di atas dapat disimpulkan bahwa problematika keterampilan dapat mempengaruhi proses pembelajaran dari aspek siswa peserta didik dan dapat mengganggu kenyamanan dalam belajar sehingga keterampilan siswa yang masih rendah. Problematika keterampilan tersebut perlu upaya perbaikan dengan memperbaiki proses pembelajaran di sekolah yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran selama kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Oleh karena itu, dengan mengetahui problematika keterampilan dalam pembelajaran IPA dapat mencegah terjadinya suatu permasalahan dan mampu memberikan solusi terhadap penerapan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi penulisan artikel yang telah saya buat. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kesalahan atau kekeliruan dalam bertutur kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.